Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait update atau kondisi terkini penahanan sejumlah WNI oleh tentara Israel, sudah bergabung bersama kami melalui daring yakni Jajang Jamaluddin selaku Corporate Secretary PT Tempo Intimedia. Selamat petang, Assalamualaikum Pak Jajang. Selamat petang, Waalaikumsalam Mbak Cica. Ya, Mas Jajang, ini sebelum kita membahas lebih jauh terkait bagaimana upaya pemerintah untuk membebaskan WNI di sana, yang ingin saya tanyakan, apakah ada update terbaru dari teman Tempo yang ditahan di sana atau mungkin dari tim tanggap darurat yang ada di sana, Mas Jajang? Ya, kalau update dari teman kami yang ditahan sejauh ini belum ada update langsung karena sejak Sabtu pagi kami putus kontak, putus informasi. Kalau sebelumnya kami rutin mengupdate sehari bisa 2 sampai 3 kali, tapi setelah putus kontak itu memang tidak bisa kami hubungi. Namun demikian kami terus menjalin komunikasi dengan tim tanggap darurat yang disusun oleh Global Support ada di tengah, terus kemudian juga kami terus menjalin komunikasi dengan tim Global Peace Envoy Indonesia yang mewakili GSF di Indonesia ya. Sampai tadi pagi kami terus berkoordinasi dengan mereka. Poinnya selain update informasi adalah juga kami berkoordinasi untuk membuat peristiwa ini menjadi perhatian bersama ya, jadi perhatian bersama, dan semoga mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk pembebasan teman-teman yang ditahan oleh militer Israel. Dan juga kami berkoordinasi juga dengan berbagai lembaga di luar pengundang, termasuk juga institusi pemerintahan di dalam negeri dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga dengan Dewan Pers. Kita selain berbagi informasi dan update, juga kita mencari celah-celah atau peluang-peluang untuk bagaimana kita bisa membuat teman-teman yang ditahan bisa segera dibebaskan dan dilepaskan. Kira-kira seperti itu Mbak Cica sejauh ini update ya. Mas Jajang, kalau dari solidaritas media internasional yang mungkin ada komunikasi dengan media internasional lain dalam kasus penahanan jurnalis ini, seperti apa Mas Jajang? Tadi pagi saya juga dikontak dari teman yang di Komite Protect Jurnalis. Mereka menaruh perhatian besar, concern dengan keselamatan para jurnalis dari Indonesia dan hal ini yang dari Tempo dan Republika ya. Mereka juga sama sedang mencari jalur ke pihak otoritas di sana untuk memperlakukan jurnalis seperti hanya warga sipil yang dalam konteks konflik ya mereka tidak bisa diperlakukan seperti hanya kombatan untuk ditahan, untuk diperlakukan secara tidak manusiawi gitu. Dan yang lebih penting adalah mereka perlu dibebaskan segera dalam kondisi sehat walafiat. Jadi solidaritas internasional juga terbangun dan kami coba kontak dengan mereka untuk terus saling sharing informasi dan saling menguatkan lah, kira-kira seperti itu Mbak Aziza. Mas Jajang, seperti kita tahu ini Menko Yusril mengatakan bahwa Indonesia dengan Israel ini kan tidak ada hubungan diplomatik. Untuk itu Indonesia akan menempuh upaya hukum melalui negara ketiga atau mungkin lembaga hukum internasional. Menurut Anda apakah upaya pemerintah ini bisa dikatakan positif untuk mempercepat pembebasan WNI yang ditahan di Israel? Ya, kami mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah, termasuk koordinasi dan komunikasi yang dibangun oleh Kementerian Luar Negeri. Bahwa pemerintah juga akan menempuh langkah-langkah hukum, saya kira itu adalah langkah yang tepat. Karena bagaimanapun juga pemerintah punya tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi semua warga negaranya, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Kami sangat mendukung upaya-upaya tersebut, karena ya kita kepada siapa lagi dalam kondisi seperti ini berharap selain kepada otoritas yang
punya wewenang dan jaringan dalam dalam hal diplomatis. Betapapun katakanlah hubungan diplomasi kita dengan Israel belum terbangun dengan baik, tapi cara-cara seperti itu memang harus ditempuh. Baik. Baik, kita harapkan agar WNI yang ditahan oleh Zionis Israel ini bisa segera dibebaskan. Terima kasih Mas Jajang Jamaluddin, Corporate Secretary dari PT Tempo Intimedia atas waktunya untuk laporan 8 petang hari ini. Terima kasih Mas Jajang, salam sehat. Terima kasih, selamat malam.